Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di kegiatan kita Komunitas Praktisi Pendidikan untuk Guru. Dan sore hari ini saya senang banget karena saya lihat walaupun liburan ya, tapi semangat untuk belajar itu luar biasa gitu ya. Nah, di sini udah ada teman-teman dari Tabanan, dari Karangasem, ada Bu Ayu Jatmika, juga ada teman-teman dari sekolah-sekolah yang lain, dan teristimewa ke sore hari ini kita ditemenin ya oleh Bu Eli, pelatih ahli kita, dan juga Ibu Nengah Saridi, pengawas TK Tunas Harapan yang diawasi juga oleh beliau ya. Beliau salah satu pengawas dari Kecamatan Pasar Utara. Nah, sore hari ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, narasumber kita Pak Edwin. Thank you Pak udah datang sore hari ini. Pak Edwin liburan juga didolat ya untuk membekali kita semua. Nah, ini atas permintaan teman-teman ya Pak ya, waktu itu ya, terakhir waktu kita belajar project based learning, ternyata dalam sesi diskusi teman-teman juga bilang masih perlu belajar untuk membuat tujuan pembelajaran gitu kan. Jadi walaupun kurikulumnya KTSP ataupun kurikulum Merdeka yang baru sekarang, kedua-duanya bisa juga menggunakan memang harus menggunakan tujuan pembelajaran ya harusnya ya, supaya bagus gitu. Nah, kita akan belajar sore hari ini lebih spesifik banget ya tentang bagaimana membuat tujuan pembelajaran tersebut. Namun sebelum saya persilahkan Pak Edwin untuk memaparkan, izinkan kita semua hening sejenak supaya kegiatan kita pada sore hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua, dan juga kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang memimpin kegiatan kita pada sore hari ini. Baik teman-teman, mari kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, saya persilahkan Pak Edwin untuk memberikan paparannya buat kita. Selamat sore Ibu Pengawas dan Ibu tim ahli ya dari pelatih ahli dari kegiatan program pemerintah berkaitan dengan sekolah penggerak. Beberapa waktu yang lalu kami sudah sharing bersama tentang project based learning. Jadi dalam sesi diskusi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Foni tadi, teman-teman, kebetulan pada waktu itu kita menyinggung tentang tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman tergerak untuk belajar hal ini. Tentu nanti misalkan dalam perjalanannya Ibu Pengawas dan Ibu dari pelatih ahli boleh menyela, kemudian memberikan penjelasan untuk meluruskan, siapa tahu nanti di dalamnya saya ada miskonsepsi tentang tujuan pembelajaran ini. Jadi kalau dilihat tentang tujuan pembelajaran ini sangat sederhana. Kemungkinan kita kalau dilihat dari PowerPoint yang saya siapkan nggak sampai 1 jam, tergantung dari diskusinya nanti, begitu teman-teman semuanya. Dan sore hari ini saya akan masuk saja tanpa berlama-lama. Ketika kita berbicara tentang tujuan dalam sebuah pembelajaran, tujuan itu seperti sebuah mercusuar bagi kapal yang sedang berlayar. Tanpa adanya mercusuar, maka kapal itu akan kemungkinan kehilangan arah dalam perjalanannya ke suatu tempat. Maka tujuan itu penting karena itu menjadi arah sasaran yang hendak dicapai oleh guru sebagai fasilitator, sebagai desainer dari pembelajaran agar anak-anak bisa belajar dan kemudian bisa mencapai ekspektasi yang diharapkan, entah itu kompetensi atau capaian pembelajarannya secara efektif dan efisien, secara optimal tentunya. Nah, tujuan pembelajaran ini secara sederhana sebenarnya terdiri atas 4. Kalau dilihat dari teorinya, saya tidak tahu kalau dari bahasa Indonesia, referensi saya ngambil dari yang dari bahasa Inggrisnya. Memang ada 4 hal yang memang dicantumkan di dalam tujuan pembelajaran itu sendiri.
Yang kalau disederhanakan dia menjadi A, B, C, and D. Jadi A, B, C, and D. A itu adalah audience, B itu adalah behavior, kemudian C itu condition, D-nya itu adalah degree. Jadi secara sederhana seperti itu. Kalau kita lihat, ketika kita sebagai seorang guru hendak menyusun tujuan pembelajaran, ada 4 hal yang dicantumkan di dalam. Yang pertama itu adalah audience. Audience itu adalah sasaran siapa yang hendak diberikan perlakuan supaya mencapai behavior tertentu. Dalam hal ini ketika kita berbicara tentang anak-anak di sekolah, maka siswa itu sendiri adalah audiensnya. Jadi hal pertama yang dicantumkan di dalam tujuan pembelajaran itu adalah audience, atau kepada siapa disasar behavior itu. Nah, yang kedua adalah behaviornya. Behavior itu adalah perilaku yang diharapkan muncul pada diri audiens itu. Jadi saya ulangi, audiens itu adalah siswanya, behavior itu adalah perilaku yang diharapkan, entah dia sikap spiritualnya, sikap sosialnya, kemudian kognitifnya, ataupun kemampuan literasinya, kemudian juga kemampuan sosialnya, penerimaan terhadap dirinya, konfidensinya. Nah, itu disebut dengan behavior yang diharapkan akan dicapai oleh anak, entah dalam durasi yang midterm atau yang ketika dia setelah menyelesaikan pembelajaran. Misalkan kalau kita hari ini kan karena komunitasnya PAUD ya, di PAUD itu sendiri gitu. Jadi short term-nya, long term-nya atau mid term-nya. Nah, ini yang perlu diinikan. Tapi kalau yang saya baca dari Bu Foni kan sempat share link, lalu saya coba buka di situ tentang jati diri. Nah, di situ dicantumkan bahwa perilaku yang diharapkan itu akan muncul dalam durasi waktu dia belajar di PAUD sampai dia nanti menyelesaikan pendidikannya di PAUD begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah condition-nya. Condition itu apa? Jadi kalau istilahnya ini digunakan condition, ada mungkin pencetus teori ini menggunakan conditioning teori itu sebagai cikal bakal dari teorinya dia ini. Nah, conditioning sendiri itu adalah pengkondisian yang dilakukan, yang didesain oleh guru supaya anak itu bisa mencapai behavior yang diharapkan. Nah, sebelum saya lanjut ke condition, saya supaya nggak jumping, saya akan masuk dulu ke behavior. Nah, di kurikulum kita, kalau kita lihat, entah itu kurikulum yang saat ini yang berbasis yang bertujuan untuk kurikulum Pancasila, di situ di dalamnya saya sudah lihat tertera di situ ada menjelaskan, mendeskripsikan, membedakan, kemudian menghitung dan lain sebagainya. Di situ ada. Nah, behavior itu sendiri dalam kurikulum itu dikembangkan berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, teman-teman boleh cari bukunya. Jadi taksonomi Bloom yang kemudian disempurnakan oleh Anderson itu berbicara tentang perilaku belajar yang diawali dengan kata kerja operasional. Jadi kalau saya lihat entah itu di kurikulum 2013 ataupun di kurikulum yang Pancasila yang saat ini sebagai prototipe-nya itu saya lihat sudah menggunakan kata kerja operasional itu. Jadi behavior itu selalu diawali oleh kata kerja operasional. Kemudian misalnya anak membedakan warna, membedakan suka atau tidak suka, membedakan bentuk dan lain sebagainya. Nah, tentu ada hal yang dilakukan oleh guru supaya anak itu bisa membedakan. Hal yang dilakukan oleh guru itu disebut dengan condition. Entah dia mengamati video kah, entah dia bercerita, entah dia misalkan membuat project, entah dia bertanya dan lain sebagainya, berdiskusi, itu adalah sebuah conditioning yang didesain oleh guru, tentu dengan pertimbangan bahwa conditioning ini adalah yang paling ideal untuk anak mencapai behavior itu ke tingkat optimal. Jadi penting sekali bagi kita sebagai seorang guru to analyze, menganalisis bahwa conditioning yang saya pilih ini adalah yang paling ideal. Kalau berbicara tentang metode yang paling efektif, tidak ada metode yang paling efektif. Sampai saat ini belum pernah disepakati bahwa ada satu metode yang paling efektif. Kenapa? Karena memang setiap anak itu diciptakan unik.
dengan gaya belajar berbeda, kemudian juga dengan bekal prior knowledge-nya yang berbeda, tentu tidak akan ada satu metode pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai mereka. Maka kita harus melihat ini semua. Conditioning-nya harus benar-benar mempertimbangkan secara komprehensif kondisi, karakteristik anak-anak kita di dalam kelas. Kemudian yang keempat adalah degree. Degree itu adalah kalau dilihat tingkatan, standar, atau kriteria. Pada tingkat manakah behavior itu diharapkan tercapai? Itu degree. Misalkan kalau anak diminta presentasi, tingkat levelnya apa yang diharapkan? Apakah dengan percaya diri kah? Dengan runut, dengan apa? Nah, degree itulah yang ditetapkan. Tetapi begini Bu Foni, setelah saya baca dan renungkan dengan pembelajaran dengan sistem diferensiasi, kemudian juga dari pelaporannya yang saya baca, jadi pelaporannya itu sebenarnya memotret dan menjelaskan capaian dari anak itu sudah sejauh mana gitu. Jadi secara real, secara nyata apa yang dipotret oleh guru itu dituangkan dalam laporan raport pada anak-anak. Nah, sehingga saya pikir bahwa kalau dengan degree tertentu kayaknya sudah nggak cocok ini untuk di kurikulum kurikulum baru ini. Kenapa? Karena kita tidak sedang membandingkan anak dengan anak lain untuk gradasi mereka, tetapi sebenarnya kita sedang ingin memberikan potret nyata anak itu perkembangannya dari awal sampai ke jenjang akhirnya. Seperti itu yang saya pikir, Bu Foni. Tetapi kalau di kurikulum 2013 dia memang ada standar yang diharapkan. Nah, oleh sebab itu teman-teman perlu diingat untuk mempermudah cara kita mengingat itu kita menggunakan istilah ABCD. A itu adalah audience, kemudian B itulah behavior, kemudian C itu adalah condition, dan degree itu adalah untuk tingkatan standar perilaku yang diharapkan ke titik mana. Karena memang kalau kita lihat di kurikulum definisi kurikulum 2013 itu adalah standar minimal kerangka kurikulum yang ditetapkan secara nasional untuk Indonesia. Jadi standar minimal itu pun jadi ada standar yang ditetapkan behaviornya sampai sejauh mana yang diharapkan. Makanya kalau yang di tingkat SD, SMP, dan SMA ada ketuntasan minimalnya itu disebut dengan degree-nya yang diharapkan pada setiap mata pelajaran. Tapi kalau saya renungkan dengan sistem pembelajaran diferensiasi, maka apalagi dengan sistem pelaporan pada rapot anak. Jadi saya pikir menurut saya sih degree ini nggak cocok di kurikulum yang baru ini, yang prototype ini. Kemudian yang berikutnya, mari kita coba lihat. Nah, teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan ada A, B, C, and D, audience, behavior, kemudian conditioning-nya, dan yang terakhir adalah degree-nya. Nah, ini saya buatkan degree-nya. Dari yang tertera di layar ini, yang manakah menurut teman-teman yang dia adalah audience? Izin mungkin boleh chat ya Pak Edwin, teman-teman. Oh ya. Silahkan teman-teman di chat aja, di chat room, pertanyaan Pak Edwin. Oke, ini Pak Edwin bisa lihat langsung nanti jawaban teman-teman di chat room. Oke, di chat roomnya ya, saya udah lihat nih. Baru satu, ya, anak, semua anak, 3 sudah masuk anak. Saya anggap udah semua anak gitu. Mungkin mereka masih buka chatnya. Oke, teman-teman berarti sudah benar. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan saya adalah yang mana yang disebut dengan behavior yang diharapkan. Setelah diberikan kesempatan bercerita, anak diharapkan mampu menyebutkan hal-hal yang disukai atau tidak disukai dengan percaya diri. Jadi behaviornya yang mana? Perilaku yang diharapkan. Menyebutkan hal-hal yang disukai dan tidak disukai, oke. Kemudian ada yang menjawab bercerita. Jadi perilaku yang diharapkan pada anak itu yang mana? Yang anak harus capai, yang harus anak improve dirinya. Jawabannya adalah, kita lihat ya satu persatu. Audiensnya adalah anak, kemudian behaviornya itu adalah mampu atau ini kan mampu penambahannya ya.
yang tertera di kurikulum ini adalah menyebutkan hal-hal yang disukai atau yang tidak disukai. Kemudian kita lihat kondisinya apa? Anak itu dikondisikan dia bercerita. Perilaku belajarnya itu ruang yang diberikan untuk anak supaya terbangun kemampuannya untuk menyebutkan sesuatu yang dia sukai atau yang tidak disukai dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita. Dengan kata lain bahwa kondisi ini adalah pilihan, entah itu metodenya, entah taktik yang digunakan oleh guru, supaya anak itu bisa menyebutkan hal-hal yang disukai atau tidak disukai. Itu adalah conditionnya, pengkondisian yang dilakukan oleh guru. Kemudian percaya diri ini adalah degree-nya. Jadi standar yang diharapkan bahwa anak itu ketika dia menyebutkan hal-hal yang disukai atau tidak, dia dengan percaya diri. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman?